Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang apakah azab kubur benar-benar ada? Syekh Muhammad Sholih bin Al-Utsaimin menjawab di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Azab kubur benar-benar ada berdasarkan keterangan sunnah, zuhirnya Al-Quran dan ijma kaum muslimin. Tiga inilah dalilnya. Adapun keterangan sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, artinya, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Adapun ijma kaum muslimin, karena semua kaum muslimin berdoa dalam sholatnya, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari azab jahanam dan azab kubur, hingga orang awam pun yang bukan ahlul ijma dan bukan ulama, berdoa seperti itu. Adapun zohirnya Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala tentang keluarga Firaun. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Ghafir ayat 46. Tidak diragukan lagi bahwa dinampakkan neraka kepada mereka bukan dalam rangka agar mereka senang, akan tetapi agar mereka mendapat siksaannya. Allah Ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zolim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarlah nyawamu. Quran Surah Al-An'am ayat 93. Allahu Akbar. Sesungguhnya mereka benar-benar kikir dengan nyawa mereka yang mereka ingin agar nyawa itu keluar. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surah Al-An'am ayat 93. Firman-Nya yang berbunyi al-yauma, pada hari ini, merupakan janji untuk waktu yang telah tiba, maksudnya adalah hari sekarang, yaitu hari kematian mereka. Jadi azab kubur itu benar-benar ada berdasarkan keterangan sunnah, zuhirnya Al-Quran dan ijma kaum muslimin. Dan yang zuhir dari Al-Quran hampir-hampir seperti sori karena dua ayat yang kami sebutkan seperti sori tentang hal itu. Jika orang mati belum dikubur lalu dimakan binatang buas atau hancur di bawah angin, apakah dia juga akan diazab dengan azab kubur? Jawabannya, iya. Dan azab kubur itu menimpa ruhnya, karena jasad itu hilang, hancur dan fana, meskipun urusan ini adalah masalah gaib yang saya tidak memastikan bahwa badan tidak akan merasakan azab itu meskipun telah hancur dan terbakar, karena urusan ukhrawi itu tidak bisa dikiaskan atau dianalogikan oleh manusia dengan fenomena-fenomena di dunia. Lalu bagaimana kita menjawab orang yang mengingkari azab kubur dan beralasan bahwa seandainya kubur itu dibongkar niscaya didapati tidak berubah, tidak menyempit dan tidak bertambah luas? Jawabannya, orang yang mengingkari azab kubur dengan alasan kalau dibongkar tidak didapati perubahan, bisa dijawab dengan beberapa jawaban diantaranya. Pertama, bahwa azab kubur itu pasti berdasarkan syara. Allah telah berfirman tentang keluarga Firaun. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Al-Mu'min ayat 46. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena kalian saling mengubur niscaya aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Kemudian beliau menghadap dengan wajahnya lalu berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Lalu beliau berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang mukmin, kuburnya diluaskan baginya sejauh penglihatannya. Hadits riwayat Bukhari dan sebagainya dari berbagai nas, maka tidak boleh menentang nas-nas ini dengan omongan yang menduga-duga, bahkan yang wajib adalah membenarkan dan tunduk. Kedua, sesungguhnya azab kubur pada asalnya adalah terhadap ruh, dan bukan merupakan urusan yang terindera terhadap badan.
Kalau seandainya terindera pada badan maka bukan termasuk iman kepada hal gaib dan beriman padanya tidak ada gunanya. Akan tetapi dia adalah urusan gaib dan hal ihwal alam barzak yang tidak bisa dikiaskan dengan hal ihwal dunia. Ketiga, sesungguhnya azab, nikmat, luasnya kubur dan sempitnya kubur hanya dialami oleh mayit, bukan yang lain. Manusia kadang-kadang bermimpi, sedang dia tidur di atas tempat tidurnya bahwa dia berdiri, pergi, pulang, memukul dan dipukul dan bermimpi bahwa dia berada di tempat yang sempit tidak menyenangkan, atau di tempat luas nan elok, sedangkan orang di sekelilingnya tidak melihat hal itu dan tidak merasakannya. Kewajiban manusia dalam persoalan seperti ini adalah menyatakan kami mendengar, kami taat, kami beriman dan kami membenarkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.